Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Apakah sehat semua? Apa ada yang tidak hadir hari ini? Oke, kalau hadir semua, Ibu absen dulu ya. Oke, gimana hari ini? Semangatkah belajarnya? Semangat ya. Oke, kalau semangat hari ini Ibu mau ngasih tahu kalau misalnya kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Kalian tahu gak sih kalau di Indonesia itu budayanya tuh sangat beragam gitu loh. Kayak misalnya ya, Ibu kasih contoh. Ibu sendiri adalah masyarakat yang tinggal di daerah Jakarta dan berasal dari Jakarta. Suku Ibu sendiri itu adalah suku Betawi. Nah, kalau kalian kan pasti banyak kan, ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Betawi, Sunda, atau suku lainnya gitu. Selain itu, terdapat juga keragaman budaya berupa rumah adat. Misalnya, kalau rumah adat dari Betawi, itu rumah adatnya namanya rumah adat kebaya. Nah, kalau misalnya dari daerah kamu, itu juga memiliki rumah adat masing-masing. Begitupun dengan alat musik, dan ciri khas-ciri khas lainnya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan gambar seseorang anak Bali yang berfoto di depan rumah adat Bali ini. Nah, coba kalian amati gambar di sini. Ibu di sini menampilkan sebuah anak kecil yang berdiri di depan rumah adat, yaitu rumah adat apa? Ada yang tahu ini rumah adat apa dan nama pakaiannya apa? Ya, betul. Ini namanya pakaian adat Payas Agung dan rumah adatnya itu bernama Balai Manten dan ini berasal dari suku, ada yang tahu suku apa? Ya, betul, dari suku Bali ya. Nah, di sini walaupun ini suku Bali dan berbeda dengan suku-suku kalian ya, ada yang suku Jawa, suku Sunda. Ini adalah perbedaan yang dapat menyatukan keragaman budaya kita, yang dapat memperkuat persatuan di negara kita karena walaupun terdapat berbanyak perbedaan, tetapi kita akan tetap bersatu tujuan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah kita mengamati gambar anak kecil tadi yang berdiri di belakang rumah adat Bali itu, sekarang kita masuk ke materi membaca teks. Oke, anak-anak, mari dibuka bukunya halaman 1 hingga halaman 2. Di sini kita akan membaca bersama-sama ya. Dari teks Pawai Budaya. Oke, teksnya akan Ibu lampirkan di sebelah sini. Mari kita baca bersama-sama. Baik, dimulai dari judulnya yaitu Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gondangan yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan laki-laki dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan lebih panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya ceng-ceng. Nama alatnya yaitu nama alat ini berfungsi seperti dua kepiting simbol yang terbuat dari logam.
nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja ini memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Untuk bentuknya sangat unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru mereka yang perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memanglah sangat beragam dan kaya serta mengagumkan. Oke, sampai sini anak-anak kalian sudah paham dengan inti ceritanya? Ya, kalau sudah paham, inti dari cerita ini adalah menunjukkan keluarga Udin yang sedang menanti pawai budaya. Yang di dalam pawai budaya itu terdapat dari suku Maluku, suku Bali, hingga suku Toraja, yang dengan ciri khasnya pun memiliki perbedaan di setiap alat musiknya, baik pakaiannya ataupun nama alat musik itu sendiri. Oke. Selanjutnya di bawah teks yang berjudul Pawai Budaya ini terdapat sedikit tugas ya anak-anak. Tugas di sini adalah mencari gagasan pendukung serta gagasan pokok pada tabel diagram pada halaman 4, 5, dan 6. Tugas kalian di sini Ibu minta kalian akan berkelompok dengan teman sebangkunya, atau kalian bisa berkelompok, satu kelompok itu berisikan 4 orang. Kalian boleh berhitung dari pojok sana hingga terakhir, menghitung angka 1 sampai dengan angka 4. Dan teman-teman yang memiliki angka sama akan berkumpul dengan kelompoknya agar mendiskusikan untuk pengerjaan tugas tabel diagram ini, yang di dalamnya diharuskan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita pawai budaya ini. Oke, anak-anak, apakah sudah dikerjakan secara berkelompok dengan teman-temannya? Oke, kalau gitu di sini Ibu akan mengulas kembali hasil jawaban kalian yang ditemukan oleh kelompok masing-masing. Yang pertama ini dari kelompok 1, yaitu mencari gagasan pokok dari paragraf 3 yang di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Boleh disebutkan dari kelompok 1 apa gagasan pokoknya dari paragraf 3? Ya, gagasan pokoknya adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Baik, selanjutnya gagasan pendukungnya boleh disebutkan oleh kelompok 2. Yang pertama apa? Ya, rombongan Bali. Rombongan Bali membunyikan alat musiknya ceng-ceng namanya. Ya, selanjutnya yang kedua ini boleh disebutkan oleh kelompok 3. Alat ini berbentuk seperti
roti, 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Oke, baik, sudah pintar semua ya. Oke, selanjutnya kalian boleh berpencar untuk mencari informasi tentang teman-teman kalian. Ibu kasih waktu 20 menit ya, cukup ya. Nah, harus tenang ya, tidak ada yang boleh keluar kelas. Kalian harus sopan bertanyanya, dan teman kalian yang memberi informasi juga harus terbuka ya. Silakan dikerjakan. Gimana anak-anak? Sudah selesai dengan tugas ayo berlatihnya? Ya. Sudah mendapat 8 orang temannya ya? Sudah mendapat informasi ya? Coba Ibu tanya, Rina, kamu dapat informasi tentang apa? Oh, kamu mendapat informasi dari Rian ya? Dia sukunya apa? Oh, sukunya Jawa. Kemudian Rian agamanya apa? Oh, agamanya Islam. Oke. Gimana? Sudah bisa ya? Gimana cerita-cerita kalian dengan temannya? Apakah kalian mengetahui sesuatu hal yang baru kalian dengar, seperti baru mendengar suku ini, suku itu? Ya, pasti ada ya, karena kita ini terdapat beragam suku bangsa sampai bermacam-macam, bahkan tak terhingga ya kebudayaan di Indonesia ini. Jadi kita tidak perlu heran kalau ada perbedaan, malah kita seharusnya bangga dengan perbedaan tersebut gitu ya. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina dari perbedaan tersebut ya, karena kita semua ini sama rata. Oke, cukup sekian ya paparan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kalau tidak ada, Ibu boleh langsung menutup pembelajaran ini ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan tutup pembelajaran kali ini ya. Cukup sekian. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik ya. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Tidak lupa juga saling peduli sesama lain ya. Jangan suka melakukan hal yang tidak senonoh karena adanya perbedaan ya. Diingat-ingat ya pembelajaran tadi ya. Terima kasih sudah sekian. Ibu pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat.